Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Neli Purnamasari dari Prodi Pendidikan Kimia UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Anyway, kalian tahu nggak sih seberapa penting air bagi kehidupan makhluk hidup? Ya, jelas sangat penting, karena air merupakan hal yang paling utama dan sangat berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup, terkhususnya manusia. Dan tentunya dari setiap kita pasti menginginkan air yang bersih, jernih, dan sehat, bukan? Pemanfaatan berbagai macam teknologi yang semakin canggih dan modern ini sudah berbagai macam dilakukan demi terwujudnya air yang bersih tersebut. Namun, kalian tahu nggak bahwa ada bahan kimia yang ternyata dapat digunakan dalam proses penjernihan air, dan ternyata banyak masyarakat yang sudah menggunakannya. Ingin tahu lebih jelasnya dan bagaimana sih proses dari penjernihan air tersebut? Yuk tonton videonya. Tawas itu apa sih? Tawas atau Al2SO43 kali adalah kelompok garam rangkap berhidrat berupa kristal. Tawas ini memiliki tekstur seperti gula pasir putih yang berbentuk serbuk maupun bongkahan. Kekeruhan air dapat dihilangkan dengan penambahan bahan kimia yang termasuk dalam kategori koagulan, contohnya yaitu tawas. Dan penjernihan air menggunakan tawas ini merupakan salah satu bentuk pemanfaatan dari sifat koloid loh dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat diterapkan pada sistem dispersi koloid maupun suspensi. Nah, bagaimana sih cara melakukannya? Yuk simak dengan baik. Untuk langkah pertama yaitu siapkan beberapa jenis limbah, air beras, kolam, tanah, selokan, dan kecap. Dan jangan lupa secukupnya tawas. Lalu tuangkan 1 sendok teh tawas ke setiap gelas. Setelah itu, tunggu dan amati perubahan yang terjadi dalam 1 jam. Nah, dari hasil perubahan ini dapat kita lihat bahwa air beras masih keruh namun mengalami sedikit koagulasi di dasar gelas. Dan pada air selokan mengalami koagulasi sehingga dapat dijernihkan. Pun sama halnya dengan air tanah yang mengalami koagulasi sehingga dapat dijernihkan menggunakan tawas. Dan pada air kolam mengalami sedikit koagulasi sehingga dapat dijernihkan, tetapi membutuhkan waktu yang lebih lama. Namun pada air kecap tetap keruh dan sangat bau, tidak terjadi koagulasi sehingga tidak dapat dijernihkan. Baik, sampailah kita pada kesimpulan. Berikut merupakan perubahan yang terjadi ketika sebelum dan sesudah ditambahkannya tawas. Maka tawas yang ditambahkan pada proses penjernihan air akan terhidrolisis membentuk koloid AlOH3 kali, dan koloid AlOH3 kali yang terbentuk ini akan mengabsorpsi, menggumpalkan, serta mengendapkan kotoran-kotoran dalam air. Sistem penjernihan air sederhana ini dapat menghasilkan air jernih dari air keruh karena suspensi air keruh ini memiliki partikel-partikel yang cukup besar. Maka itulah mengapa hanya air selokan dan air tanah saja yang jenis sempurna, karena ukuran partikelnya besar atau suspensi dan koloid, bukan seperti kecap yang sangat-sangat kecil larutannya. Tentunya, sistem koloid ini sudah lama loh diterapkan oleh PDAM. Namun ini juga ternyata bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjernihkan air sumur maupun air kolam.